Oke, kembali lagi di pertemuan kedua dari kelas kita Sistem Informasi Manajemen. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu sistem, apa itu informasi, dan apa itu manajemen. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang Computer Based Information System atau CBIS. Nah, secara umum pengertiannya CBIS itu maksudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola informasi untuk mendukung kegiatan manajemen sebuah organisasi. Jadi CBIS ini dia punya beberapa elemen di komputer. Sistem informasi yang berbasis komputer itu tentu ada elemen-elemennya. Jadi kalau kita mau bikin suatu sistem informasi, hal-hal yang perlu kita adakan atau unsur-unsur yang perlu kita perhatikan keberadaannya itu pertama hardware, perangkat keras ya, yaitu berupa media pengelola informasinya, tentu saja yang berupa komputer dan perangkat-perangkat komputernya. Kemudian yang kedua adalah software, perangkat lunak yang berupa penghubung user dengan pengelolaan sistem informasi. Ya, bisa berupa OS, bisa berupa aplikasinya, bisa berupa ya macam-macamnya software. Ketiga, elemen yang penting yaitu brainware, yaitu manusia atau user atau orang yang mengelolanya. Jadi brainware ini berasal dari kata ya brain, kan? Otak. Maksudnya otak itu yang memiliki akal adalah manusia. Keempat, firmware, peraturan atau batasan, yaitu berupa pedoman pengelolaan sistem informasi tersebut. Maksudnya kita kalau bikin sistem informasi untuk perbankan, berarti ada aturan-aturan khusus untuk perbankan. Sistem informasi untuk rumah sakit, ada aturan-aturan atau batasan-batasan sistem informasi rumah sakit yang perlu kita perhatikan. Kelima yaitu data atau database, yang berupa bahan masukan untuk diproses lebih lanjut pada sistem informasi tersebut. Ya, sistem informasi kan kita berarti menampilkan informasi kan, suatu informasi. Informasi itu sudah kita bahas di pertemuan lalu, itu merupakan kumpulan fakta atau data ya, kumpulan data. Sehingga kalau kita mau membuat suatu sistem informasi, tentunya elemen yang penting pada sistem informasi tersebut adalah data. Dan yang terakhir ini boleh ada boleh tidak ya, namun ini cukup penting juga, yaitu jaringan komunikasi atau intranet atau internet. Jika kita ingin sistem informasi kita bisa diakses oleh orang yang banyak, seperti itu. Nah, umumnya itu hardware, software, kemudian infrastruktur itu merupakan satu kesatuan yang penting. Kemudian brainware, firmware, dan data ini merupakan satu kesatuan tertentu juga. Nah, kenapa kita perlu computer based information system? Kenapa kita mau bikin sistem informasi yang berbasis komputer? Nah, pertama kita lihat dulu dari keunggulannya. Keunggulan CBIS ini kita punya waktu yang cepat. Ketika kita mau membuat sistem informasi untuk rumah sakit misalkan, sistem informasi untuk menampilkan kondisi kesehatan seorang pasien, daripada dicatat di buku, mending kita buat sistem informasi. Sehingga kalau kita mau cari kondisi suatu pasien atau riwayat penyakitnya, tinggal kita ketik di komputer, sudah ketemu. Gitu. Dan kemudian ketelitiannya juga tinggi dibandingkan dengan menggunakan orang yang kita tugaskan untuk mencari nama pasien misalkan. Kemudian kontrolnya juga mudah ya, dan keputusannya itu baik. Jika kita misalkan menambahkan sistem pendukung keputusan pada sistem informasi tersebut, kita bisa menambahkan keputusan seseorang ini berdasarkan riwayat penyakit sebelumnya itu dia itu tergolong sehat atau kurang sehat atau butuh obat tertentu, seperti itu.
Nah, sayangnya ada beberapa teori tentang kelemahan computer based information system. Yaitu pertama, manusia bisa saja kehilangan pekerjaannya ya, karena digantikan oleh information system. Jadi kita tidak butuh banyak lagi orang untuk melihat data pasien, kita tidak butuh lagi orang untuk mengurus pendaftaran pasien ya. Ketika pasien datang ke rumah sakit, mereka tinggal datang ke komputer, mereka tekan tombol, sudah keluar nomor antriannya, kayak gitu. Nah, namun itu perlu kita perhatikan juga ya teman-teman. Jadi tidak semua hal, tidak semua perkembangan informasi itu bisa membuat seseorang bisa kehilangan pekerjaannya. Misalkan kita lihat zaman dulu itu tidak ada profesi sistem administrator misalkan. Nah, zaman sekarang sudah ada profesi tersebut. Padahal komputer sudah berkembang. Kemudian sekarang ada profesi data scientist, ada profesi deep learning engineer, computer scientist, dan lain-lain. Jadi jangan takut bahwa perkembangan teknologi ini akan menghilangkan pekerjaan orang-orang, malah dengan adanya teknologi ini akan membuka peluang lapangan pekerjaan baru yang bahkan belum pernah terdengar sekalipun. Seperti itu. Kelemahan kedua yaitu keamanan data. Datanya bisa saja dicuri, ya, dihack, dan lain sebagainya. Kemudian dijual, seperti contoh kasus kemarin yang pernah terjadi kan datanya Tokopedia ya. Kemudian salah satu kelemahannya ya kurang manusiawi ya, karena seperti robot ya. Karena kalau misalkan yang mengurus information systemnya itu adalah orang menggunakan buku, misalkan dia mencatat nama-nama pasien yang datang ke rumah sakit dan seterusnya, kan di situ terjadi ada interaksi sosial antara pasien dan kemudian orang yang petugas yang menjadi yang memegang pasien tersebut. Nah, kemudian yaitu bisa saja terjadi human error. Nah, human error ini terjadi pada saat penginputan data misalkan. Nah, penanggulangannya dari CBIS ini adalah dia meningkatkan kreativitas, ya, kemudian memanajemen data dengan baik, dan aturannya ini tepat dan bisa kita validasi. Nah, CBIS ini dia akan memberikan pengaruh yang nyata dalam organisasi kita apabila yang pertama, seluruh komponennya itu berjalan sesuai dengan standar, sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Ketika kita bikin information system untuk bandara, maka harus information system ini berlaku sesuai dengan standar-standar bandara. Kemudian dia punya standar operasi prosedur yang baik. Jangan sampai orang pakai sistem informasi kita, ketika dia pakai dia malah tambah bingung ketimbang dia pakai catat di buku seperti itu. Ketiga, harus ada dukungan seluruh tingkatan manajemen dalam organisasi. Ya, jangan sampai ada bagian tertentu di kantor kita yang sudah full pakai komputer, information system, sudah modern dan lain sebagainya, tapi ada divisi lain yang masih pakai buku, mencatat, masih pakai kertas, dan sangat tradisional sekali. Tentu ini tidak akan berjalan dengan baik ya. Kelima, kemudian harus ada dukungan hardware yang sesuai kebutuhan. Dan ini juga perlu biaya ya. Seperti nomor selanjutnya, yaitu software sesuai kebutuhan. Tentunya perlu biaya. Kita perlu biaya untuk beli database ya. Kalau misalkan tidak beli database, mungkin kita perlu biaya untuk hosting websitenya kita, untuk hosting information systemnya kita, atau untuk beli aplikasi tertentu ya, atau untuk membayar orang untuk membuat sistemnya kita ya. Jadi butuh biaya juga. Salah satu kelemahannya.
Nah, kenapa kita perlu CBIS ini, Computer Based Information System? Pertama, karena kebutuhan informasi kian cepat dan akurat. Kita butuh informasi ini cepat dan akurat. Jumlah orang yang datang ke rumah sakit, jumlah orang yang datang ke bandara, jumlah orang yang datang ke bank di zaman sekarang itu jauh lebih banyak dibanding jumlah orang yang datang pada zaman dulu. Nah, terus sekarang gimana caranya kalau kita mau melayani orang yang banyak itu? Kan daripada kita menambah jumlah pekerjanya, maka cara yang lebih mudah dengan berbagai macam keuntungan yang ada, yaitu dengan menggunakan Computer Based Information System. Kedua yaitu keragaman data yang dibutuhkan tidak terbatas. Data yang akan diproses sekarang itu banyak sekali, apalagi kita memasuki era big data ya. Banyak data tersebar di masyarakat, data video, data gambar, data teks, data audio, berbagai macam data, dan itu semua perlu kita proses, dan itu semua bisa menjadi sumber daya bagi kita untuk membuat sistem informasi ini. Kemudian kompleksitas data dan informasi. Nah, data yang kompleks, yang banyak tipenya tadi, kemudian terlalu banyak informasi, sehingga akan lebih mudah jika kita mengelola data tersebut menggunakan information system. Nah, dan juga ada perkembangan teknologi yang tidak bisa diabaikan. Misalkan ATM, scanner, barcode. Nah, ini kan perkembangan teknologi yang tentu kalau kita kolaborasikan dengan sistem informasi, maka ini bisa jadi lebih kuat lagi, bisa jadi lebih mudah lagi, memudahkan kehidupan manusia. Zaman dulu ketika orang beli harus dilihat harganya, kemudian dicocokkan dengan label harganya, kayak begitu ya. Zaman sekarang ketika kita beli di hypermart itu tinggal di scan aja kan. Ketika kita beli di Indomaret tinggal di scan, ditunjukkan barcode-nya di scanner, kemudian keluar harganya, ya kan? Memudahkan. Dan juga kemampuan komputer yang berkembang pesat, ukuran semakin kecil dan kemampuan semakin meningkat dibandingkan komputer zaman dulu ya, yang ukurannya itu bisa seluas lapangan bola ya. Nah, CBIS ini dia bisa apa saja? Pertama, dia bisa melakukan pengolahan data dalam volume yang besar dengan kecepatan yang tinggi. Ya, karena tentunya komputer itu ada untuk menggantikan manusia dalam pengolahan data ya. Kedua, dia bisa menyediakan komunikasi data yang mudah dan cepat. Atau dalam kata lain, akses informasinya itu luas. Ketiga, menyimpan data dan informasi dengan kapasitas besar dalam ruang yang kecil dan mudah diakses. Keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kelima, otomatis proses yang terstruktur. Prosesnya terstruktur ya, dan otomatis. Ya. Sehingga ketika kita mau, kayak contoh tadi misalkan di tempat belanja, semua proses itu sudah terotomatisasi. Orang mau belanja, ketika mau bayar tidak perlu lagi ngecek-ngecek harga, hanya perlu di scan, tekan tambah, kemudian sudah bisa kita lakukan transaksi dengan mudah ya. Sehingga dengan CBIS ini maka semuanya bisa jadi lebih murah, lebih cepat, akurat, dan lebih valid dibanding dengan cara manual. Dengan cara manual kalau kita beli misalkan labelnya rusak, kemudian harganya tidak kelihatan, nah kan repot juga jadinya kan. Nah, bagaimana kita mengelola Computer Based Information System? Nah, cara mengelolanya ditunjukkan seperti bagan berikut ini. Ada 3 hal yang penting paling perlu kita perhatikan. Pertama, input, proses, dan juga output. Nah, dalam CBIS ini, Computer Based Information System, kita butuh input berupa data. Data ini berupa informasi atau berupa fakta, ya, berupa kumpulan fakta.
Jadi ini belum berupa informasi, ya, belum berupa data yang terolah. Jadi data ini merupakan data yang mentah, ya. Kemudian data yang mentah ini kita masukkan pada suatu proses tertentu sehingga akan menghasilkan pengetahuan atau informasi, ya, sehingga akan menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan ini kemudian menghasilkan output berupa informasi. Nah, informasi ini bisa menjadi input bagi bisa kita kolaborasikan dengan data yang baru, atau juga bisa menjadi input bagi proses selanjutnya. Sehingga kita perlu tahu apa itu data, apa itu informasi, dan apa itu pengetahuan. Nah, data adalah bahan masukan untuk diproses lebih lanjut menjadi informasi. Nah, data ini direpresentasi dari sebuah kenyataan atau fakta yang direkam dalam format yang dikenal komputer. Jadi, data ini dia berupa fakta dan disimpan atau direpresentasikan dalam format yang dikenal oleh komputer. Misalkan gambar direpresentasikan dalam format yang dikenal oleh komputer, ya, JPG, PNG, dan formatnya kan sesuai dengan apa yang dikenal oleh komputer berupa bit-bitnya, seperti itu. Kemudian data ini merupakan material yang belum mempunyai makna langsung bagi pengguna dan masih harus diolah. Bisa saja data ini berupa teks, angka, gambar, video, dan audio. Misalkan kita punya data Alibaba laki-laki 17 tahun, INF 2A. Nah, ketika kita olah, maka kita bisa menghasilkan informasi berupa nama dari orang tersebut adalah Alibaba, kemudian dia seorang laki-laki berumur 17 tahun, dia seorang mahasiswa dari Prodi Informatika dan kelas 2A. Sumber data ada dua, pertama internal, kedua eksternal. Internal itu maksudnya lingkungan dalam, berarti data ini bisa berasal dari data kegiatan, data sarana dan prasarana, data keuangan, data SDM, sumber daya manusia, data harga barang, data honor. Ini berarti data ini berasal dari dalamnya organisasi tersebut. Ketika kita membuat sistem informasi untuk rumah sakit, data ini berasal dari dalamnya rumah sakit. Data tentang kegiatan rumah sakit, data tentang sarana, tentang jumlah kamar, jumlah tempat tidur, jumlah alat operasi, dan seterusnya. Kemudian data eksternal ini berasal dari luar. Misalkan hasil penelitian orang atau pihak tertentu, hasil pengamatan atau observasi pihak tertentu, hasil studi lapangan dari undang-undang, pemerintah, ya, PP, Perda, Kepres, SK Rektor, dan sebagainya. Maka sumber data yang valid, akurat, up to date, terbukti, dan dipertanggungjawabkan itu merupakan sumber data yang harus merupakan tujuan ketika kita mengumpulkan suatu data. Nah, informasi ini merupakan hasil pemrosesan data yang telah memiliki makna dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga dia memberi manfaat bagi pengguna. Nah, sehingga dia bisa memenuhi fungsi dan memiliki nilai informasi data tersebut. Nah, maka data prosesnya kurang lebih algoritmanya itu seperti ini, ya. Data ini menjadi masukan, kemudian mengalami suatu proses sehingga menghasilkan output berupa informasi. Misalkan kita bisa menginputkan nilai UTS dan UAS, kemudian kita hitung menggunakan rumus tertentu sehingga mendapatkan output berupa huruf mutu A, B, AB, dan seterusnya. Kemudian informasi ini bisa kita jadikan input untuk proses yang lain. Misalkan huruf mutu kita masukkan dalam proses penjumlahan sehingga menghasilkan jumlah nilai mutu, ya. Kemudian jumlah nilai mutu ini juga bisa kita masukkan dalam proses yang lain, kita lakukan pembagian dengan SKS sehingga kita menghasilkan nilai IP, seperti itu. Nah, siklus informasi ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kita bisa baca mulai dari sebelah sini, data, ya.
Awalnya data ini digunakan sebagai input, kemudian dilakukan proses. Ketika dilakukan proses, hasil proses ini kita bisa simpan di database, ya, atau proses ini juga bisa menggunakan data yang ada di database, kemudian dikolaborasikan dengan data yang dari input ini untuk menghasilkan output berupa informasi. Informasi ini kemudian dikirimkan kepada penerima atau brainware tadi ya. Penerima bisa memutuskan tindakan yang akan dia lakukan. Tindakan yang dia lakukan akan memberikan suatu hasil, dan hasil ini akan membuahkan keputusan yang menghasilkan data yang baru lagi. Ya, misalkan nih ada seseorang datang sakit, seorang pasien datang sakit, dia melaporkan keadaan dirinya bahwa dia sedang sakit flu, ya, kemudian batuk-batuk dan sariawan. Nah, kemudian dilakukan proses terhadap data tersebut dan kita hubungkan dengan database. Oh, dari database kita ini ternyata dia sudah mengalami sakit ini sedari 2 minggu lalu. Nah, maka ada informasi bahwa orang tersebut misalkan sakit corona. Kemudian informasi tersebut didapatkan oleh pasien tersebut, diambil tindakan berupa karantina. Kemudian dilakukan karantina. Hasil dari karantinanya misalkan dia sehat atau tidak, kayak gitu ya. Misalkan ketika dia sehat, maka keputusannya dia bisa keluar. Kemudian data sehat tersebut bisa menjadi inputan bagi proses selanjutnya. Nah, orang yang memakai informasi ini siapa? Yang memakai yaitu semua orang, semua pihak, atau semua bagian yang berada dalam sebuah organisasi. Bisa saja itu manajer, pimpinan, pejabat, atau dosen. Itu bisa saja non-manajer, pekerja, mahasiswa, bisa orang yang di lingkungan organisasi, bisa orang yang di luar lingkungan organisasi. Misalkan sistem informasi sekolah ya, sistem informasi sekolah yang menampilkan perkembangan pembelajaran para murid. Itu tidak hanya dipakai oleh guru dan murid saja, bisa saja juga digunakan oleh orang tua murid, kemudian bisa saja digunakan oleh misalkan kementerian pendidikan untuk mengevaluasi pembelajaran pada sekolah tersebut. Nah, ukuran sederhana kualitas data dan informasi adalah pertama, data dan informasi tersebut harus akurat, tidak menyesatkan dan bukan merupakan perkiraan. Jadi harus merupakan fakta. Kemudian lengkap dan tidak distorsi, maksudnya tidak abu-abu, ya. Jangan ini kayaknya antara sakit atau antara tidak, begitu. Harus seseorang ini sakit atau dia tidak sakit atau dia sehat, gitu. Kemudian data harus benar, valid, dan teliti, presisi, dan aman dari gangguan noise. Ya, kurang lebih sama seperti yang poin kedua. Data ini harus tepat waktu, timeliness, harus sesuai dengan jadwal, dan bukan data dari yang sudah usang dan tidak terlambat. Misalkan kita seseorang pasien sekarang dia sedang sakit flu, dia datang, kemudian data ini kita hubungkan dengan data tahun 2002 misalkan ketika dia sedang sakit flu. Nah, ini sudah tidak relevan. Nah, makanya relevan sesuai, yang ketiga itu relevan sesuai untuk kebutuhan pengguna, ya. Misalkan kita ke rumah data tentang sistem informasi tentang pesawat misalkan di bandara, ya. Kita kan tidak butuh riwayat. Misalkan kita tidak butuh informasi keuangan dia misalkan ya. Kita tidak butuh informasi di banknya, di akun banknya dia itu ada berapa banyak duit ya. Tidak butuh, harus relevan. Kemudian ada yang namanya pengetahuan yang merupakan kombinasi dari naluri, gagasan, aturan, dan prosedur yang mengarahkan tindakan atau keputusan. Ini merupakan definisi dari Alter pada tahun 92. Nah, pengalaman ditambah dengan keahlian itu
itu menghasilkan pengetahuan, ya. Di pengalaman saja tidak bisa disebut sebagai pengetahuan, dan keahlian saja tidak bisa disebut sebagai pengetahuan. Jadi pengetahuan itu dibutuhkan untuk memperlakukan data dan informasi sesuai dengan fungsinya, ya. Data tentang rumah sakit ini kalau kita kasihkan kepada orang yang ngertinya tentang keuangan, maka dia tidak ngerti tentang data kesehatan, ya gitu. Nah, maka derajat abstraksi itu bisa ditunjukkan pada data berikut ini. Pada gambar berikut ini. Data ini merupakan hal yang abstrak, ya. Kemudian informasi ini sudah merupakan hal yang perinci, lumayan detail dan tidak abstrak. Pengetahuan ini merupakan hal yang bisa diketahui, bisa mudah dipahami. Jadi bukan hal yang abstrak. Misalkan kita punya data nilai mahasiswa, nilai mata kuliah seorang mahasiswa A, B, C dan seterusnya. Kemudian kita lakukan proses sehingga mendapatkan informasi bahwa IPK-nya 2,0, ya. Dari situ kita dapat pengetahuan bahwa mahasiswa ini tidak boleh mendapatkan beasiswa bidik misi, kayak gitu. Pengetahuan itu juga bisa berupa keputusannya. Ya, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Jadi sampai jumpa di minggu depan.